Kasus tertangkapnya Fuad Amin oleh KPK ternyata menyisakan banyak kisah. Satu persatu lembaran kisah dugaan penyelewengan semasa Fuad Amin menjabat Bupati Bangkalan sejak tahun 2003 hingga 2013 mulai muncul ke permukaan. Tuduhan penyelewengan juga masuk dalam radar pemantauan aktivis anti korupsi di Bangkalan. Dan anehnya, meski kasus-kasus tersebut telah dilaporkan, namun tak satu pun yang masuk ke ranah hukum. Nah, di situ menjadi pertanyaan kita bersama. Ada apa di Bangkalan ini? Banyak kasus yang di PTS-kan, kasus mangkrak di Kejaksaan maupun Polda. Ini ada apa di Bangkalan ini? Pada diem penegak hukumnya. Barulah KPK ini turun ke Bangkalan, ditemukan beberapa proyek yang bermasalah, dipantau dari APBD-nya. Nah, ini baru penegak hukum ini kayak sepertinya kaget gitu, Pak, ada koruptor kelas kakap di Bangkalan. Nah, dari dulu kemana penegak hukum ini? Selama ini tidak ada. Jadi yang kita terima selama ini terkait dengan hasil penyelidikan reskrim kami itu tidak pernah menemukan yang terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh FA. Yang selama ini kita memang kesulitan kalau mencari data di sini. Jadi data itu benar-benar kalau kita lidik terkait dengan korupsi di sini sangat secret. Jadi kita untuk mendapatkan data itu sulit. Salah satu contoh laporan kasus yang mangkrak hingga kini adalah pelaporan dugaan ijazah palsu milik Fuad Amin. Kasus ijazah palsu ini dilaporkan ke Mabes Polri sejak 30 November 2002 silam. Namun hingga kini, sang pelapor merasa tidak memperoleh informasi kelanjutan pelaporannya. Pelapor jasa palsu ini adalah Haji Humaidi yang saat pelaporan itu juga menjadi ketua LSM Mabando. Kasus ini dilaporkan saat Fuad akan mengikuti seleksi calon Bupati Bangkalan periode 2003-2008. Jalan prosesnya jalan, ada pemanggilan semua saksi-saksi. Saksi-saksi dari ketua panitia penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati. Terus saksi-saksi yang terkait panitia-panitia itu. Pemanggilan secara tertulis, secara sudah lengkap, Mbak. Saya pernah dipanggil beberapa kali, diminta keterangan beberapa kali, ya itu sesuai seperti biasa. Hasilnya ya tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak terbukti palsu begitu? Bukan tidak terbukti palsu, pasti uang sudah ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Jakarta yang dimana ijazahnya beliau Fuad Amin itu palsu, Mbak. Dia ada keterangannya, sudah ada penjelasan, ada tertera tertulis, pemanggilan di Bapak Rajiman, pemanggilan, semua prosedur semua jalan. Kenapa? Teman, tidak ada apa-apanya. Tidak berlanjut gitu aja. Kasus lain yang menggambarkan karut-marut pemerintahan di Kabupaten Bangkalan adalah tuduhan maraknya pungli dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat setempat. Bila ingin SK pengangkatan segera turun, saat itu CPNS dimintai setoran antara 80 hingga 100 juta. Ya, kebetulan saya waktu itu juga dipanggil. Karena bagi mereka CPNS yang K2 lulus tes tahun 2013 itu memang dipanggil secara bertahap, termasuk saya. Dipanggil oleh siapa? Di mana? Di dinas, di kantor, atau di ruang yang private atau bagaimana? Ya, di dinas masing-masing, Mbak. Di dinas masing-masing sesuai dengan kita itu di mana dinasnya, seperti itu. Artinya pemanggilan itu terbuka ya? Siapapun dalam artian tahu begitu. Apakah dipanggil satu-satu atau gimana? Oh, terbuka tidak, Pak. Cuman kita itu memang masuk satu ruang, itu ada ruang khusus gitu. Kita tidak masuk satu-satu. Kita bahkan waktu itu ada sekitar 8-10 orang yang masuk sekaligus. Tetapi di steril, Pak, gak boleh bawa HP, gak boleh bawa tas. Jadi tas itu di luar. Pemanggilannya itu sendiri prosesnya seperti apa? Apakah ditelepon dulu, disuratin dulu, atau bagaimana? Oh, kebetulan karena saya waktu itu mungkin dihubungi lewat telepon sulit, saya pakai pesan, Pak. Pesan dari teman ke teman.
Namun berkat aksi-aksi unjuk rasa yang selalu didengungkan oleh para aktivis anti korupsi, akhirnya pungutan bawah tangan ini batal diterima oleh para oknum pejabat dinas. Kami memang tidak ikut aksi itu, tapi berterima kasih juga kami CPNS pada aksi-aksi itu, karena dengan seperti itu juga memperjuangkan nasib kami kan gitu, Mbak. Kalau kira-kira 80-100 itu mampu? Kalau bayar 80-100 tuh kayaknya nggak mampu sih, Mbak. Tetapi kalau memang itu terpaksa waktu itu ya mungkin saya hanya bisanya bayar 10 juta itu, Pak. Batas kemampuan itu dalam artian Anda masih cari-cari juga atau gimana? Ya cari-cari juga, Pak, cari pinjaman gitu. Untuk saat ini terkait dengan isu-isu tersebut, untuk kami akan menyaganya nanti di persidangan. Itu aja. Kuasa hukum melihat itu hanya baru sejauh isu itu? Menurut kami seperti itu, sepanjang tidak ada pembuktian bahwasannya klien kami itu melakukan tindakan melawan hukum seperti apa yang dituduhkan tadi. Menyuarakan aspirasi dan menggelorakan gerakan anti korupsi sejatinya merupakan tingkat kesadaran yang tinggi dalam sebuah peradaban. Itu sebabnya tidak sepatutnya gerakan-gerakan semacam ini dibungkam dan bahkan dihilangkan. Adalah menjadi tanggung jawab para penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap kasus ketidakadilan, terutama yang mengancam jiwa para penuntut keadilan. Sebab kami rakyat bukanlah sekedar objek. Sebab kami adalah rakyat yang setiap nyawa dan rasa keadilannya harus dilindungi. Saya Andini Effendi dan tim Realitas, sampai jumpa.